Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat datang di GKR Halia. Saya sungguh mengucap syukur kita boleh bersama-sama masuk dalam ibadah pada hari ini. Dan saya mengajak kita semua untuk siapkan hati kita lebih lagi, membuka hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar akan terjadi bagi setiap kita. Amin. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati kami Tuhan Yesus untuk menerima hadirat-Mu yang luar biasa lewat setiap pujian penyembah yang akan kami naikkan dan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk menerima kuasa-Mu yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan Yesus terjadi bagi setiap kita pada hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau
di dalam-Mu Tuhan ada kebangkitan yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau berkuasa Yesus. Tiada yang Allah lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama angkat tangan kita bersama-sama katakan, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Mari katakan sama-sama. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia, amin, di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap pujian kami Tuhan. Ini setiap sukacita kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, ya Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Ya Yesus, ku menyembah namamu Tuhan. Mari naikkan syukurmu buat Tuhan Yesus, Bapa Allah yang baik Tuhan, selalu baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur bagimu Bapa, ya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau begitu baik, teramat baik. Terima kasih Bapa. Kami datang untuk bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama naikkan syukurmu buat Tuhan. Mari katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, amin, menyembahmu, Yesus,
Pemulihan-Mu terjadi, kuasa Roh-Mu meliputi, menyembuhkanku, membangkitkanku, melayani-Mu. Kami terima pengurapan kuasa-Mu, nyatakan remah kebenaran firman-Mu. Kami bawa kegerakan api-Mu, sampai semua bangsa datang menyembah-Mu. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverer. It's a great revival coming to our nation. Take our lives to bring your glory and your righteousness. Now it's a great revival. Terima kasih Bapa. Pemulihan-Mu Tuhan terjadi. Pemulihan-Mu terjadi, kuasa Roh-Mu meliputi, menyembuhkanku, membangkitkanku, melayani-Mu. Kami terima pengurapan kuasa-Mu, nyatakan remah kebenaran firman-Mu. Kami bawa kegerakan api-Mu, sampai semua bangsa datang menyembah-Mu. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverer. It's a great revival coming to our nation. Take our lives to bring your glory and your righteousness. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverer. It's a great revival coming to our nation. Take our lives to bring your glory and your righteousness. Now it's a great revival. 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 It's a great. Now it's a great revival. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Ada kesempatan bagi kami hari ini untuk kami bisa mendengar kembali firman Tuhan. Kami bisa beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu itu luar biasa menjamah kami dimanapun kami berada saat ini. Dan kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu, firman Tuhan yang meneguhkan, firman Tuhan yang membangkitkan, menyembuhkan, menghidupkan setiap kami. Dan biarlah Tuhan pada hari ini firman Tuhan sungguh menguasai kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah bagi kami, anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita
mempelajari lagi firman Tuhan hari ini. Tema yang diberikan oleh gereja adalah terobosan kesehatan, terobosan kesembuhan. Saya mengambil subtema bekerja sama dengan Allah. Kita akan membaca beberapa ayat. Saya akan bacakan dari Matius 8. Ada beberapa ayat di Matius 8. Ayat 8, ayat 10 dan ayat 13. Saya akan bacakan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Di ayat yang ke-10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Di ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tema dengan bekerja sama dengan Allah. Kita tahu setiap hari kabar yang sering kita dengar, terlebih lagi di saat-saat seperti ini. Semakin banyak orang bergumul dengan sakit penyakit. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa di mana virus COVID-19 sedang merajalela, kita mendengar mungkin berita baik di televisi di sekitar kita, bertambahnya orang-orang yang terus terpapar COVID-19. Berita sakit penyakit di sekitar kita yang aneh-aneh, yang belum pernah kita dengar itu pun sedang terjadi. Mungkin ada dalam keluarga kita, mungkin ada di lingkungan kita, di bangsa kita. Saya percaya di dunia ini tidak ada satu orang pun yang menginginkan sakit penyakit menguasai tubuhnya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hal itu. Semua orang ingin tubuhnya fit. Semua orang ingin tubuhnya sehat. Kita melihat firman Tuhan tadi. Seorang perwira yang dikatakan oleh Matius 8 tadi. Dia sendiri berempati kepada hambanya yang sakit lumpuh. Mengapa? Karena dia tahu bahwa yang namanya sakit penyakit membuat seseorang jadi tidak berdaya. Sakit penyakit akan membatasi ruang gerak seseorang. Sakit penyakit itu bisa menggerogoti tubuh kita yang adalah bait Allah. Mungkin benar saat ini ada banyak orang yang sakit. Berarti apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh kesembuhan. Mereka butuh kesembuhan ilahi, kesembuhan yang sempurna, yang berasal dari karya salib Kristus. Kalau begitu, kita akan melihat rahasia mengalami kesembuhan ilahi. Anak muda, mungkin kau melihat ada keluargamu, tetanggamu sedang mengalami sakit yang begitu payah. Mereka perlu kesembuhan ilahi. Mereka perlu mengalami kesembuhan yang sempurna. Karena itu bagian kita, mari kita ambil peran saat ini. Kita bersama-sama berdoa, mendeklarasikan bahwa kesembuhan demi kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit. Saat ini kita akan melihat kunci yang utama dalam mengalami kesembuhan ilahi adalah bekerja sama dengan Allah. Tidak sedikit kita lihat orang-orang menyerah dengan keadaannya. Orang-orang pasrah karena keadaannya. Ada orang yang mungkin berkata, ya sudah saya pasrah. Ya sudah apa yang terjadi, terjadi saja. Mungkin ada pertanyaan dalam beberapa orang. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa ini bertubi-tubi menimpa saya, menimpa keluarga saya? Mengapa Tuhan diam saja seolah-olah Tuhan tidak menolong saya? Saya mau katakan hari ini, stop menyalahkan Tuhan, stop menyalahkan keadaan, stop untuk mengasihani diri sendiri, dan berhentilah untuk mengutuki hari kelahiranmu. Putuskan hari ini bahwa kamu, engkau, kita semua akan bekerja sama dengan Allah, sehingga terobosan kesembuhan, terobosan kesehatan menjadi bagian kita, karena memang itu sudah Tuhan sediakan bagi umat yang percaya. Bagaimana cara kita bekerja sama dengan Allah? Kita akan melihat beberapa kebenaran. Yang pertama, mengenal Allah dengan benar. Sebagai contoh, mungkin ada anak-anak muda yang bekerja di suatu perusahaan.
Satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya akan membangun kerjasama. Tidak bisa yang namanya kalau saling mencurigai. Kedua perusahaan ini harus saling mengenal, harus saling tahu masing-masing kelebihan dan masing-masing kekurangannya. Tidak boleh ada curiga. Kenapa? Karena itu kan menghambat yang namanya kerjasama. Keduanya harus saling mengenal sehingga kerjasama yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Itu harus dilakukan. Begitu juga prinsipnya dengan orang percaya, orang Kristen. Setiap kita harus belajar mengenal Allah dengan benar. Jangan curiga, jangan ada pemahaman yang salah tentang Tuhan. Karena pemahaman yang salah tentang Tuhan akan membuat kita melakukan apapun itu jadi salah. Mari kita akan lihat lebih jauh. Orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, mereka akan berkata bahwa sakit penyakit yang namanya kesukaran itu asalnya dari Tuhan. Saya ulangi, orang yang tidak mengenal Allah dengan baik akan berkata bahwa sakit penyakit, bahwa yang namanya kesukaran itu sumbernya dari Allah. Mereka akan berpikir itulah cara Tuhan memberkatinya supaya ia jadi pribadi yang lebih baik. Jika kita sakit, maka kita akan jadi lebih rohani dari sebelum kita sakit. Pandangan ini adalah pandangan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan baik. Mereka akan mengira bahwa semua kesukaran, semua sakit penyakit sumbernya adalah dari Allah. Karena itu, mari kita belajar hari ini lagi mengenal Allah dengan benar. Hati-hati, ada roh dusta yang menyamarkan diri sebagai malaikat terang yang seolah-olah sedang membawa pesan Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati, roh dusta menaburkan pikiran yang salah, pemahaman yang salah tentang Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, dia akan mendua hati. Dia bisa mendua hati. Satu sisi, ia percaya bahwa penyakit itu sumbernya dari Allah. Tapi di sisi yang lain, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tarik keluar penyakit ini yang sumbernya dari Engkau. Tarik keluar penyakit ini dari tubuhku. Orang yang tidak mengenal Allah punya pemahaman bisa sejauh ini. Dia akan mendua hatinya. Dia pikir ini dari Tuhan. Tapi satu sisi dia berdoa, Tuhan tarik lagi penyakit ini. Yakobus 1 ayat 7 dikatakan, orang yang mendua hati janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita harus tahu hukum-hukum Allah. Kita harus benar-benar belajar setiap hari mengenal siapa Tuhan kita. Tadi kita sudah baca Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup, bukan mempunyai sakit penyakit, bukan mempunyai kesukaran yang luar biasa. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini perlu digarisbawahi. Dikatakan dilanjutkan apa? Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena itu saya mau katakan, jangan kasih celah, jangan kasih ruang untuk iblis merusak semua yang Tuhan telah rancangkan atas kita. Miliki pemahaman yang tepat, mengenal Allah dengan benar. Firman Tuhan harus dipahami secara benar. Dan doa kita pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang dari firman. Sebagai contoh, firman Tuhan sudah berkata, oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Tetapi orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, dia akan berdoa, terima kasih Yesus untuk sakit yang kau berikan ini kepadaku. Mari anak muda, kita belajar terus mengenal Allah, supaya pemahaman kita tentang Allah itu semakin benar tiap-tiap hari, supaya kita makin kenal Tuhan kita tidak salah mengerti tentang Tuhan kita. Itu yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, bagaimana cara bekerja sama? Perkenankan firman Tuhan berbicara. Perkenankan firman Tuhan berbicara. Saya melihat ada beberapa orang, mungkin sebagian orang, menjadi lemah tidak berdaya
itu bukan karena sakit yang dia alami, tetapi karena perkataan firman Tuhan ia gantikan dengan suara-suara yang mengintimidasinya, suara-suara yang membuat tawar hati, suara-suara kekhawatiran, kecemasan itu muncul lebih dominan daripada firman Tuhan. Sehingga apa? Fisiknya makin lemah, kekuatannya makin lemah, makin tidak berdaya. Jangan sampai kita lupa bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa, lebih dahsyat, lebih ajaib, lebih luar biasa ketika kita perkenankan firman Tuhan menguasai hidup kita. Firman Tuhan bukan hanya sekedar kita baca. Sebagai orang Kristen memang kita harus baca firman Tuhan, tapi bukan sebatas kita baca, tetapi untuk kita renungkan, diperkatakan, dideklarasikan. Bukan sekedar sebagai orang Kristen memang harus baca firman Tuhan secara rutin, bukan sebatas itu, tapi izinkan Tuhan menyatakan pewahyuan, izinkan Tuhan berbicara secara khusus, dan firman Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita. Perwira dalam Matius 8 tadi, dia berkata di ayat yang ke-8, dia berkata kepada Yesus, katakan saja sepatah kata. Dia tidak berkata, Yesus katakanlah berapa banyak kalimat. Dia hanya berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Perwira ini tahu benar bahwa satu kata pun yang Yesus katakan itu sangat punya dampak yang luar biasa. Setiap firman Tuhan walaupun hanya sepatah kata, jika itu menguasai hidup kita, dampaknya sungguh luar biasa. Firman Tuhan sungguh full power. Karena itu jangan kita sia-siakan ada firman Tuhan. Biarkan itu menguasai, berbicara senantiasa dalam kehidupan kita. Perwira ini sama sekali tidak ada keraguan dalam hatinya akan Yesus. Dia tahu perkataan Yesus berkuasa walaupun sepatah kata saja. Kita bandingkan saat penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya. Allah berfirman maka semuanya jadi. Allah berfirman maka semuanya jadi. Luar biasa. Segala sesuatu yang ada karena Allah berfirman. Karena itu izinkan Tuhan menyatakan firman-Nya bagi setiap kita. Engkau yang sakit, izinkan Tuhan berbicara padamu hari ini. Bilur Tuhan menyembuhkan. Biarlah itu menguasai hidupmu. Kau akan mengalami mujizat terjadi saat ini. Pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya, apakah kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa mengerjakan secara supernatural? Apakah kita percaya bahwa setiap perkataan Tuhan membuat dari yang tidak ada menjadi ada? Apakah kita percaya bahwa firman Tuhan sanggup mengerjakan lebih dari yang kita pikirkan? Jika kita benar-benar izinkan firman Tuhan berbicara, menguasai hidup kita, maka kita akan melihat terobosan demi terobosan. Kita akan mengalami terobosan kesehatan, terobosan pekerjaan, dalam pendidikan, dan yang lainnya. 1 Samuel 3 ayat 19 dikatakan, tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Sekali Tuhan mengucapkan, sekali Tuhan berfirman, maka itu akan menerobos segala hal, segala kemustahilan. Itu akan diterobos oleh firman Tuhan. Mari bangkitkan lagi rasa percaya kita, iman kita. Izinkan Tuhan senantiasa berbicara dan menguasai kita. Bagian yang ketiga, bersedia masuk dalam peperangan. Peperangan yang seringkali kita tidak sadari itu ada dalam pikiran kita. Iblis menabur pikiran yang negatif, pikiran yang salah, pikiran yang menakutkan, akhirnya membuat seseorang semakin lemah dan tidak berdaya. Saat kita sakit dan tidak kunjung sembuh, biasanya akan timbul peperangan dalam pikiran kita. Satu sisi, kita ingat firman Tuhan berbicara. Satu sisi, di sisi yang lain, ada suara-suara yang berusaha untuk mengintimidasi, membuat kita ragu akan firman Tuhan. Disinilah kita harus ambil peran. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh pasrah.
Disinilah peranan setiap kita. Ambil bagian untuk berperang, ambil bagian untuk melawan setiap suara-suara yang muncul dalam pikiran kita, yang berusaha melemahkan kita, yang berusaha membuat kita tidak berdaya. Jangan tinggal diam, jangan pasif. Perlawanan ini harus dilakukan secara aktif. Karena iblis, dia akan menabur terus hal-hal yang tidak baik. Dia tahu kelemahan kita. Dia akan tabur terus dalam pikiran kita, pikiran yang negatif, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dia akan tabur itu sampai akhirnya kita tidak berdaya. Yang ambil keuntungan, iblis. Dia akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Tetapi anak-anak Tuhan tidak boleh mengizinkan iblis mengambil keuntungan dari hal ini. Kita harus bangkit, kita harus pegang firman Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita dikendalikan oleh roh jahat, tapi penuhilah pikiran kita dengan firman Tuhan sebagai senjata untuk menghancurkan semua intimidasi roh jahat, agar kemenangan, kesembuhan menjadi bagian kita, kelimpahan menjadi bagian kita. Mari bersama-sama kita aktif mengadakan perlawanan dengan roh jahat. Yang namanya berperang, itu berarti ada perlawanan. Nah, kata melawan mengandung arti secara aktif berperang terhadap sesuatu. Perlawanan kita terhadap roh jahat sifatnya aktif, tidak boleh pasif. Kita harus bangkitkan roh kita. Jangan bertoleransi terhadap sakit penyakit dan berkata, ya sudah, memang Tuhan sudah kasih penyakit ini, ya sudah terima aja dengan ucapan syukur. Memang Tuhan sudah kasih penyakit ini, ya sudah bagian kita ya bersyukur aja. Sepertinya rohani. Tapi tanpa kita sadari kita sedang bertoleransi oleh kuasa sakit penyakit. Kita harus perangi itu dan mulailah berkata, kalau engkau hari ini atau keluargamu ada yang mengalami sakit begitu payah, tidak berdaya rasanya, hari ini ambil peranan penting. Hari ini ambil bagian untuk berperang. Dan mulailah engkau berkata, aku perintahkan saat ini kepada semua sakit penyakit keluar dari tubuhku. Aku katakan kepada tubuhku untuk tidak meresponi virus apapun, untuk tidak meresponi sakit penyakit apapun. Aku perkatakan semua virus yang ada dalam tubuhku, yang ada dalam tubuh mungkin keluarga atau siapapun, kuperintahkan keluar dari tubuh ini. Gunakan otoritas dari surga, gunakan otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus, cabut segala kuasa sakit penyakit hari ini. Jangan tunda-tunda besok. Kuasa sakit penyakit itu bukan berasal dari Tuhan. Itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita masih ingat Lukas 4 ayat 39. Saat ibu mertua Simon Petrus sedang mengalami demam. Apa yang Yesus lakukan saat itu? Yesus bukannya berkata, yang penting kuat ya ibu. Yesus tidak berkata, bersukacitalah hai ibu. Yesus tidak berkata demikian. Saat ibu mertua Simon Petrus mengalami demam, apa yang Yesus lakukan? Lukas 4 ayat 39 dikatakan, maka Yesus menghardik demam itu. Dengan kata lain, penyakit bukan berasal dari Tuhan. Justru Tuhan mengambil peranan untuk menghancurkan semua sakit penyakit. Mari kita sama-sama ambil bagian ini. Kita percaya bahwa iblis memang sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Tapi jangan lupa, dia masih ada. Dia terus berusaha menabur hal-hal yang buruk dalam pikiran kita. Karena itu gunakanlah firman Tuhan sebagai senjata utama kita. Yakobus 4 ayat 7 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Usir semua penyakit, usir semua yang melemahkan tubuh, usir di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kau toleransi dengan hal itu. Saya ingat waktu saya sakit berapa tahun yang lalu. Sakit yang cukup lama selama 4 bulan. Bukan hal yang mudah karena muncul peperangan di dalam pikiran. Satu sisi saya ingat firman Tuhan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan.
Tapi ada suara lain yang berusaha masuk dalam pikiran, berusaha menguasai pikiran. Suara itu berkata, jangan-jangan penyakitmu makin parah. Jangan-jangan nanti kamu akan mengalami yang lebih berat. Itu ditabur oleh roh jahat. Di situ saya harus ambil peranan. Apakah saya akan mendengar suara yang miring ini? Atau saya mau dengar firman Tuhan? Saya harus ambil peranan di sini. Peperangan terjadi di dalam pikiran. Dan saya putuskan, saya mau percaya saja pada firman Tuhan. Ketika suara itu mulai muncul, saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Oleh bilur-bilur Kristus, aku sembuh. Setiap hari saya doakan, saya berdoa untuk kelemahan saya saat itu. Semua sakit penyakit saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Tidak boleh lagi menguasai tubuh saya. Saya berdoa itu setiap hari. Saya deklarasikan firman Tuhan. Dan sampai akhirnya Tuhan betul-betul menyembuhkan saya secara sempurna. Kita masuk bagian yang keempat. Bagaimana cara bekerja sama dengan Allah. Miliki iman yang aktif. Iman perwira dalam firman Tuhan tadi dapat dilihat, dapat dirasakan oleh orang lain. Bahkan Yesus pun merasakannya, Yesus pun melihatnya. Dia katakan, Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Dalam Matius 8 ayat 10, Yesus berkata di depan mereka, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus sangat tahu mana orang yang imannya aktif dan mana yang pasif. Iman yang aktif akan menggerakkan kuasa Tuhan bekerja atasnya, atas situasinya, atas orang-orang yang sedang ia gumulkan. Iman yang aktif akan akan menghasilkan terobosan, karena disitulah ada iman yang aktif. Berarti Allah pun turut bekerja sama dengan orang yang punya iman yang aktif. Disitulah kuasa Allah bekerja secara luar biasa. Iman yang aktif yang dimiliki perwira ini, itu menjadi pintu berkat, menjadi pintu kesembuhan bagi hambanya tadi. Matius 8 ayat 13. Apa yang Yesus katakan tentang perwira ini? Yesus bukan berkata demikian. Yesus bukan berkata, aku sudah sembuhkan hambamu, bukan. Yesus bukan berkata, aku sudah menyempurnakan kesehatan hambamu. Bukan itu yang Yesus katakan. Justru yang Yesus katakan apa? Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kita bisa garis bawah ini. Yesus bukan berkata, aku sudah sembuhkan dia, bukan. Yesus katakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Luar biasa. Iman perwira tadi kepada perkataan Yesus menghasilkan kesembuhan bagi hambanya. Dikatakan selanjutnya, maka pada saat itu juga, tidak pakai lama-lama, pada saat itu juga, saat apa? Saat iman itu diaktifkan. Pada saat itu juga, saat iman itu bangkit, maka yang terjadi adalah kesembuhan dialami oleh hamba dari perwira tersebut. Mari anak muda, kita percaya, betul memang mungkin masa-masa saat ini masa-masa yang sulit. Tapi kita harus pegang firman Tuhan. Ada keluargamu yang sakit, mulailah engkau berkata-kata. Mulailah engkau menghardik penyakit itu dengan otoritas wibawa yang dari surga yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita akan melihat, kita akan mendengar kesembuhan, banyak kesembuhan terjadi di sekitar kita, di keluarga kita. Karena itu, bersiaplah untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Kita percaya bahwa firman Tuhan sungguh full power, berkuasa, begitu dahsyat, begitu hebat. Karena itu jangan buang kesempatan ini. Ada firman Tuhan, kita bisa renungkan setiap hari. Firman Tuhan kita izinkan memenuhi pikiran dan hati kita. Firman Tuhan kita gunakan sebagai senjata untuk menghancurkan segala serangan-serangan dari roh jahat, untuk menghancurkan segala intimidasi bentuk apapun dari roh-roh jahat. Mari anak-anak muda, mulailah imanmu bangkit. Mungkin kau melihat situasimu begitu sulit, keluargamu begitu sulit. Pegang firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah gugur
firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, itu akan melakukan seperti yang Ia perkatakan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Jika hari ini ada keluargamu, atau engkau sendiri sedang sakit, atau mungkin temanmu, sahabatmu, atau siapapun sedang sakit, hari ini mulailah engkau berdoa. Mulailah engkau mendeklarasikan firman Tuhan. Oleh bilur Kristus, semua sakit sudah disembuhkan. Mulailah engkau berkata hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardik semua sakit penyakit. Aku menghardik semua virus apapun yang mengganggu tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ku perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah menyucikan setiap tubuh yang sakit. Mari Tuhan, Kau yang bekerja, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu dari tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka masing-masing berada, Engkau tahu setiap hati pergumulan apapun hari ini Tuhan. Engkau melepaskan kuasa dari surga, memberikan kebebasan dari segala ikatan, memberikan kesembuhan dari segala sakit penyakit. Bahkan Kau memberikan masa depan yang cerah bagi anak-anak muda. Hari ini Tuhan, biarlah tangan-Mu tertumpang lagi atas setiap anak-anak muda. Iman mereka bangkit, hati mereka bangkit. Firman Tuhan senantiasa menguasai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terus deklarasikan firman-Mu Tuhan, hari lepas hari, karena kami percaya ada kuasa yang luar biasa. Ketika Engkau berkata-kata, ketika Engkau berfirman, maka Tuhan, Engkau akan mengerjakan seperti yang Engkau katakan. Dan kami akan melihat hari ini kesembuhan demi kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak muda, di masa-masa seperti ini, mari kita terus taati protokol yang ada, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, dan sering mencuci tangan. Kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Tuhan akan lakukan bagiannya, dan kita pun harus lakukan bagian kita. Tetap bersemangat, tetap ikuti baik jam-jam doa yang ada di gereja melalui online, baik Facebook atau Zoom, baik juga ibadah-ibadah live streaming, ibadah selanjutnya di minggu-minggu yang ke depan. Mari ikuti dengan rasa haus, rasa lapar. Kita percaya walaupun melalui online, kuasa Tuhan tetap sama, hadirat Tuhan menguasai setiap kita. Mari kita tutup di dalam doa. Kita tutup ibadah ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami akan melihat hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami menerima berkat yang luar biasa, yang dari surga. Berkat yang melimpah, tercurah bagi setiap kami. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai umat-Mu, kami semua, dimanapun kami berada. Hari lepas hari, hidup kami semakin berkemenangan dan penuh dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.